muncul dari hati dia ingin bikin barang yang sama. Ekspektasi bisa beda. Ketika founder yang asli, kita bedain ya, founder asli sama founder ajakan gitu ya. Founder yang asli, dia punya ide, dia punya mimpi untuk membuat sebuah barang. Dia udah tahu bahwa ini prioritas gue akan hidup sampai mati, gue untuk mewujudkan barang ini. Itu semangat yang sama di bertiga ini. Tapi ketika founder yang itu yang lo ajak, wah lo mau bikin apa keren, wah gue ikut dong, ayo mau gue bantuin. Itu dia ngeliat adalah, lu punya barang yang keren, dia ngajakin lo, lu ngajakin dia, dan dia berharap bahwa, oh gue nih diajak, imbalannya apa sih? Imbalannya share kah, stock option atau gaji? Ini udah beda, ketika founder asli dia tanpa imbalan, dia sepenuh hati mengerjakan sampai mati, ini barang harus jadi, gue gak usah digaji gak apa-apa. Founder yang lu ajak itu, aduh kok udah 3 bulan nih barang gak naik-naik ya. Aduh, sebenarnya barang lu bagus sih, cuman kayaknya tetangga sebelah lebih menjanjikan nih. Gue seminggu 2 hari aja deh di kantor, nggak apa-apa ya. Itu bedanya. Jadi menentukan founder, lebih baik founder nggak usah banyak-banyak. Cari yang paling bagus founder, 3 orang, selebihnya lu jadiin direktur aja. Ini kalau dari struktur perusahaan gitu ya. Entah lu jadi direktur, jadi manajer atau apa, terserah. Cuman jangan dianggap sebagai founder. Ketika founder itu keganggu sama yang lain, dia bisa disepak aja. Kasarnya gitu, dia kerja gak bagus, udah sepak, founder tetap solid bertiga. Ketika satu ini jadi founder kita sama-sama berlima, tapi satu yang gak solid, dia keluar, mental yang ini lagi akan keganggu. Jadi yang runtuh, itu problem paling banyak di teman-teman saya juga seperti itu. Kita terlalu gampang menentukan founder, kita terlalu gampang menentukan ngajak. Sebenarnya punya ide paling awal tuh siapa sih? Dan tentukan prioritas. Bahwa lu hidup mati lu mewujudkan barang ini. Kalau lu apa? Oh gue enggak, gue kalau 3 bulan barang ini enggak jalan gue cabut. Oh ya udah, beda. Lu gue gaji aja deh kalau gitu. Gaji 3 bulan lu gak perform, lu yang gue pecat. Beda kan? Gitu. Jadi emang harus bisa ngelihat seperti itu. Ada suatu masa yang saya ingin share adalah suatu masa di mana saat itu hampir 8 bulan gak gajian. Karena keadaan perusahaan lagi benar-benar susah gitu kan, jadi susah. Dan itu bisa dibayangkan mungkin karena saya ikut mendirikan saya masih bisa bertahan, tapi bagaimana mempertahankan gerbong sekian orang ini untuk mau tetap berada di kapal yang mungkin sedang oleng gitu ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah ya pertama bagi kita yang sebagai founder ini memang harus punya keyakinan lebih daripada yang lain. Artinya apa? Tapi keyakinan ini jangan keyakinan kosong ya, artinya berdasarkan perhitungan gitu ya. Dan itu kita harus memberikan gambaran yang kita lihat, karena tidak semua orang mungkin melihat nih, kayak Mas Tian tadi mungkin punya visi malasbanget.com ini akan seperti apa, pada saat itu belum tercapai, mungkin orang yang lain mungkin udah deh kayaknya nggak bakal selamat nih, gitu, nggak bakal maju. Nah ini tugas kita yang founder ini memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa ini yakin bisa, dan tadi kalau keyakinan ini pura-pura orang pasti ngeliat, ini sebenarnya cuman sekedar menahan supaya tidak pergi atau benar-benar yakin, ini hal yang berbeda. Penting bagi kita untuk meyakini apa yang kita mimpi, tapi itu harus dengan hitungan yang realistis gitu ya, jangan asal nekat gitu. Tapi kemudian ya tadi memastikan setiap energi ini difokuskan kepada mimpi yang kita bangun, jangan justru pada saat kita ini galau malah tadi udahlah saya ngerjain proyek tetangga, segala hidup, saya rasa itu bahaya. Karena ya orang akan melihat saya lebih enakan nyambi begini daripada saya mengeluarkan segenap effort di bisnis ini gitu. Saya rasa mungkin itu tambahannya. Seperti hal yang tadi disampaikan Mas Tian, dan saya rasa kita di Jogja ini kan kadang kelemahannya adalah suka lack informasi dari dunia bisnis yang ada di Jakarta gitu, sehingga kadang kita asik dengan dunia kita sanggup coding, bisa bikin segala macam, tapi kadang lupa ini bisa jadi duitnya dari mana gitu kan. Nah sehingga harapan saya dengan adanya JDV ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua gitu ya. Silahkan butuhnya apa nanti disampaikan kepada kita gitu ya, supaya kita punya akses yang cukup luas. Nanti teman-teman silahkan yang merasa punya sesuatu yang menarik, butuh dipoles, itu diinformasikan ke saya. Karena targetnya tahun 2017 Indonesia ingin jadi country partner dari Cebit, di mana minimal 100 perusahaan IT harus ada di sana. Dan saya sendiri pribadi mentargetkan mudah-mudahan di tahun 2017 itu berapa? 4 tahun dari sekarang.
itu minimal 20 perusahaan dari Jogja sendiri itu bisa muncul bareng-bareng di sana karena apa? Pasar global, pasar Eropa. Kemarin ketemu dengan berbagai pihak dari Timur Tengah dan Afrika, itu peluang bisnis kita masuk ke sana sangat besar. Karena produk yang kita bisa buat itu ternyata nggak kalah. Tinggal masalahnya bagaimana membangun kepercayaan industri game, industri animasi, enterprise software itu ternyata kita mampu untuk berbicara di skala dunia. Kita ini biasa gotong royong di saat yang susah, nggak ada duit, ayo bareng-bareng. Begitu ada duit, mulai deh kita berantem, nggak jelas. Kita mengukur gaji kita ini bagaimana? Dikasih modal 1M, berapa kita menggaji diri kita? Apakah mau kita habiskan masing-masing sebulan 20 juta misalnya, atau 5 juta dulu, kalau ada engineer kita gaji berapa, kalau ada kontributor online kita kasih fee berapa, itu juga suatu hal yang saya rasa, iya ini di luar urusan teknis lagi. Dan disinilah di JDV inilah harapan saya segala macam aspek bisnis industri IT ini bisa dipertajam. Jadi itu Mbak pesan sponsor saya, mudah-mudahan diawali event pertama ini menghadirkan Mas Tian ini ke depan ya teman-teman punya usulan apapun event di sini butuh pemahaman, share tentang dunia bisnis yang lain yang ada di Jakarta, saya rasa kita bisa hadirkan. Harapan saya buat malesbanget.com, semoga malesbanget.com menjadi the biggest fun and humor Indonesian website and video channel. Amin. Amin. Harapan saya buat Jogja Digital Valley, JDV, ini bagus banget. Ini pertama ya Mas ya di Jogja? Tempat semacam ini. Pertama di Jogja, sesuatu yang pertama biasanya bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat start di mana startup-startup Jogja, inovasi-inovasi dari Jogja semua muncul di ruangan ini dan bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang levelnya regional, internasional, nasional bahkan internasional. Amin. Amin. Teman-teman sering datang ke sini, pokoknya tadi saya bilang itu benar. Network, tempat-tempat seperti ini itu di mana ide-ide $1 million idea itu mulai biasanya. Gitu. Menurut saya acara yang ada Christian Sugiono tadi benar-benar kasih insight, kasih pelajaran buat kita. Teman-teman yang mau bikin startup, mau bikin usaha rintisan, gimana mulai dari A sampai Z-nya, gimana cara ngerintisnya sampai ketemu investor dan sebagainya, mungkin itu bisa jadi suatu pelajaran tersendiri ya. Mulanya saya nggak tahu kalau Christian Sugiono itu founder MBDC, saya taunya dia artis, bintang iklan dan yang lain-lain dan ternyata di event ini saya jadi tahu bahwa seorang Christian Sugiono itu adalah founder MBDC dan dia juga nggak cuma artis saja, dia juga ternyata bisa programming, dia juga lulusan luar negeri yang memang punya pemikiran-pemikiran yang cerdas, jadi nggak cuma artis yang bisa acting aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari teman-teman Kajiko yang di sini, ini komunitas yang ada di UGM pengembangan IT. Menurut kami ya tentang kegiatan tadi itu sangat positif sekali ya. Apalagi saya cukup terkaget ketika pembicaranya Christian Sugiono. Saya awalnya sih agak gimana ya, ini artis atau apa gitu. Setelah Christian Sugiono memberikan tadi ya ceramahnya, apalagi dia tuh lulusan IT begitu ya, saya juga terheran, sangat bagus. Ke depan kayak ini perlu diadakan terus-menerus kegiatan seperti ini. Menurut saya event yang tadi diadakan itu sangat bagus banget, soalnya menghadirkan narasumber yang memang berkompeten dalam bidangnya. Kita belajar bareng mengenai mengembangkan sebuah perusahaan atau startup dalam bidang digital entertainment, seperti contohnya tadi malesbanget.com itu Mas Christian menjelaskan step by step di mana dia itu memulai, jatuh bangun, bangkit dan hingga sampai saat ini tuh berkembang. Bagi kita yang masih newbie, masih belajar bareng itu sesuatu yang banget bermanfaat. Nah, mudah-mudahan acara seperti ini akan terus diadakan di JDV. Pendapat saya tentang komunitas digital kreatif yang ada di Jogja itu bahwa orang Jogja emang pada dasarnya tuh kreatif gitu. Kita bisa lihat dari zaman dulu dengan segala hal kerajinannya gitu ya. Sekarang udah masuk zamannya internet, zamannya digital, orang Jogja bisa mengikuti itu. Ternyata mereka sangat adaptif dengan perkembangan teknologi yang dipadu dengan emang dasarnya mereka udah kreatif dari sananya gitu.
sangat banyak komunitas-komunitasnya, sangat bagus-bagus juga hasilnya. Saya punya beberapa teman juga, banyak gamer, developer game segala macam di sini. Mungkin yang mungkin sedikit kurang dari mereka adalah bahwa mereka punya passion yang sangat bagus. Mereka haus akan kreativitas itu dan mereka juga sangat ingin maju gitu ya. Mungkin perlu didukung juga dengan pihak-pihak lain gitu, pihak-pihak lain dalam artian industrinya harus dikuatin, industri dikuatin dari berbagai media juga harus lebih menyoroti tentang para digital kreatif trainer atau digital kreatif di Jogja ini, dari media disorot dan juga dari pihak-pihak lain yang bisa membantu dari pemerintahan. Jadi segala pihak harus saling bekerjasama agar bibit-bibit digital kreatif di Jogja ini bisa semakin berkembang. Jogja Digital Valley sebagai coworking space yang pertama di Jogja itu menurut saya bagus banget. Seperti tadi poin sebelumnya saya bilang, banyak bibit-bibit kreatif di Jogja yang haus dan punya passion dan punya semangat yang sangat tinggi. Dengan adanya GDV ini, itu sudah sangat membantu sekali. Mereka punya wadah untuk bertemu, untuk sharing. Mereka punya fasilitas juga menggunakan internet, gadget, mentoring, ruangan-ruangan. Itu udah sangat langkah awal yang sangat bagus sekali untuk membuat bibit-bibit startup dan industri digital di Jogja ini bisa semakin naik level, bisa disejajari dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Buat startup yang baru mulai ingin merintis bisnis digitalnya, keep on dreaming. Mimpi itu paling penting, tapi jangan lupa bangun, karena kalau mimpi doang nanti nggak bangun-bangun nggak akan jadi juga. Setelah udah punya mimpi, eksekusi, cari tim, cari founders, cari partner, tahu know your product, believe in your product, dan juga tahu gimana cara mengeksekusi. Kreatif, kalau urusan kreatif, urusan bikin-bikin barang itu udah bagus sekali. Cuman yang paling penting adalah bahwa tahu gimana cara menjual barang itu. Jadi sedikit sisi bisnis atau banyak bahkan sisi bisnis itu juga harus mulai ditanamin. Kebanyakan kan emang founder-founder atau yang punya ide atau para penggiat menggagas startup ini tuh mereka core-nya adalah di IT, coding, bikin produk. Tapi agak sedikit lemah di cara ngejualnya, marketing dan salesnya. Mungkin sedikit saran dari saya, banyak-banyak baca mengenai bisnis dan itu bisa menjadi bekal yang kuat lah supaya bisa startup itu menjadi multi-million company. Hai, saya Christian Sugiono. Sukses terus buat Jogja Digital Valley.